Halo Sobat Teknis, bertemu lagi dengan saya, Rasina Setiawan, di acara seputar teknis. Oke, di acara ini kita akan membahas tentang beberapa fitur-fitur dari alat ukur. Jadi kita full mereview beberapa alat ukur dari tipe dan brand yang terkenal di seluruh dunia, yang biasanya dipakai di beberapa perindustrian ataupun di laboratorium kalibrasi. Nah, pada dasarnya, semua alat ukur itu memiliki aplikasi tersendiri-sendiri. Nah, yang saya review kesempatan pada hari ini adalah untuk resistansi dekat box. Nah, alat ini merupakan alat yang digunakan untuk mensimulasikan resistansi. Jadi ini bisa dipakai untuk mengkalibrasi beberapa instrumen yang mengukur resistansi. Nah, kemudian juga bisa dijadikan sebagai simulasi sebagai sensor RTD untuk menggantikan sensor RTD. Nanti kita bisa review apakah alat yang akan kita review mampu untuk mensimulasikan tersebut. Ayo kita lanjut, kita panggil alatnya. Oke. Nah, ini alatnya datang sendiri. Teman-teman bisa lihat di sini ada kardusnya. Tampilannya ya nggak besar-besar banget. Di sini tampilan luar ada tipenya 1051 resistansi dekat box 0,01 ohm sampai dengan 1 mega ohm. Ini dari brand TEM Electronic. Oke. Daripada penasaran, ayo kita buka dulu. Oke. Di sini sudah terlihat teman-teman. Sobat teknis bisa melihat atau membandingkan beberapa resistansi dekat box yang sudah dimiliki di set. Nah, untuk yang model TEM Electronic tampilannya seperti ini. Ini untuk tipe 1051. Jadi kalau kita mau review kanan kiri depan belakang daleman, oke, ayo kita sama-sama kita cek. Oke. Jadi kalau untuk di acara ini saya punya krunya itu rajin, jadi tinggal dilempar, nanti diberesin. Oke. Kita sama-sama review dari depan dulu, tapi paling enak belakang sih biasanya. Oke, ternyata bagian belakang tidak ada tempat untuk pot. Oke, kita kembali ke samping kiri. Oke, samping kiri itu di sini ada keterangan instrumen number, kemudian ada kalibrasi, kemudian ada sertifikat number, ada recall do, kemudian di sini ada seriesnya, ada tipenya 1051 dengan serial numbernya sekian-sekian. Kategori number, kalibrasi due date-nya oke. Jadi di sini tuh uniknya adalah bahwa alat ini tuh sudah di schedulekan jadwal untuk kalibrasi berikutnya. Jadi alat ini contoh ini sudah tampil call date itu 22 September 2022 dan dia akan due date kalibrasi itu di 21 September 2023. Oke, berarti selama 1 tahun. Nah, basicnya setiap alat ukur itu harus dikalibrasi selama 1 tahun itu 1 kali. Jadi ada juga alat ukur yang dikalibrasi itu 6 bulan 1 kali tergantung kebutuhan dan tipe dari instrumen tersebut. Kalau untuk elektronika rata-rata adalah 1 tahun sekali. Oke, kita review di bagian depannya. Bagian depannya kita akan melihat di sini. Oke, ini ada pentol. Tapi bukan juga anggaplah konektor. Oke, maaf sobat teknis. Di sini kita akan bertemu dengan warna-warna yang mungkin nggak kalian suka. Di sini ada warna hitam, ada warna merah dan warna hijau. Tentunya di warna hitam itu untuk negatif, merah positif, kemudian yang hijau ini adalah grounding. Kemudian di tampilan depan ini di sini ada indeksnya. Di sini ada indeks 100K, 10K, 1K, 100, 10, 1, 0,1 sampai dengan 0,01 ohm. Nah, artinya adalah jadi ketika kita ingin mensimulasikan alat ini kan fungsinya tadi untuk mensimulasikan resistansi ya. Jadi ketika kita ingin mensimulasikan 10 ohm, nah tapi kita tinggal cari skalanya. Misal ini 10. Nah, kita tinggal mainkan mungkin yang ini. Tapi kita lihat dulu, ini ternyata agak tajam ya. Seperti bulu landak tapi enggak ding. Ayo kita buka lagi. Oh, ternyata bisa diputer guys. Oke, jadi kalau naik ke atas itu untuk ngurangin, kalau turun ke bawah itu untuk nambahin. Oke. Oke, jadi untuk resistansi seperti ini guys. Nah, tampilan depannya seperti ini. Jadi mungkin teman-teman atau sobat teknis sudah memiliki alat yang sejenis seperti ini. Nah, kita bisa lihat spesifikasinya. Mungkin kita bisa adu dengan TEM Electronic yang tipe 1051 dengan range sekitar 1 mega ohm atau 1000 kilo ohm. Nah, alat ini biasanya dipakai untuk apa aja sih selain untuk mensimulasikan resistansi? Jadi banyak ya guys. Jadi contoh kayak kita mau mengkalibrasi multimeter, di mana multimeter itu memiliki parameter untuk pengukuran resistansi. Nah, lalu pernah nggak sih kepikiran kita untuk bagaimana cara mengkalibrasi di parameter itu? Ataukah kita harus mencari resistansi yang bentuknya yang warnanya dari hijau magico ibinio? Nah, kita nggak mungkin ya. Jadi kita sudah disiapkan alat seperti ini. Ini membantu kita. Jadi
ketika kita ingin mensimulasikan beberapa range resistansi, kita tinggal masukkan angkanya di sini, tinggal kita konfigurasikan. Nah, kemudian selain untuk kalibrasi, kita juga bisa untuk mensimulasikan menggantikan sensor RTD. Loh, kok RTD? Kenapa nggak termokapel? Jadi gini guys, RTD itu basicnya outputnya adalah resistansi, makanya namanya RTD, resistansi temperatur detektor. Beda sama termokapel. Kalau termokapel itu outputnya adalah milivolt. Jadi kalau untuk mensimulasikan RTD yang kita perlukan adalah resistansi dekat the box, karena output RTD adalah resistansi. Oke? Mungkin teman-teman akan penasaran bagaimana cara mensimulasikan sensor RTD dengan menggunakan resistansi dekat the box seperti ini. Nah, mungkin teman-teman bisa mencoba di rumah atau kita mau praktek bareng-bareng. Namun sebelum itu saya singkirkan dulu, kita ganti alat dulu. Oke guys. Jadi untuk alatnya di sini saya punya alat data logger, ya, data logger, bukan sulap, bukan sihir, ini data logger. Nah, data logger ini dari pabrikan Jepang bermerek Kraftek GL840. Di sini ada untuk analog channelnya itu sampai dengan 20 channel. Nah, data logger ini fungsinya bisa digunakan untuk mengukur beberapa output sensor seperti output sensor temperatur, humidity, pressure, ataupun beberapa alat ukur yang memiliki output milivolt. Lalu bagaimana kalau saya punya yang transmitter dengan outputnya miliampere? Itu bisa dengan bantuan resistansi, itu berupa 250 ohm atau 500 ohm. Nah, lalu bagaimana ketika saya ingin mensimulasikan temperatur ke data logger ini dengan menggunakan dekat the box seperti ini. Nah, jadi ini nanti akan saya fungsikan sebagai RTD-nya dan ini sebagai display untuk pembacanya. Oke, langsung saja kita rakit. Oke guys, kita rakit dulu. Oke, jadi di konektornya di sini ada putaran ya guys ya. Ada putaran, jadi nanti teman-teman bisa memilih ya, mau yang bentuknya itu on block seperti ini atau yang bentuknya itu dimasukkan seperti ini, di insertion. Nah, kalau tipenya sudah seperti ini, kita insertion aja. Oke, kita kunci. Oke guys, sabar guys. Ini agak lama guys. Kayak pada saat kamu ingin ngungkapin perasaan ke dia, jadi lama waktunya. Oke, rakitan sudah selesai. Ayo kita simulasikan bareng-bareng ya. Mungkin teman-teman yang pengen tahu displaynya, monggo ke sini, ke belakang saya. Oke guys, kita akan nyalakan dulu. Kita hubungkan kabel powernya. Oke, kita nyalakan unitnya. Oke, kita nunggu sambil booting. Jadi ini koneksinya. Jadi untuk koneksi ke loggernya seperti ini. Ini untuk koneksi seperti RTD 3 wire. Kemudian kalau untuk yang di dekat the box-nya, ini kita jumper untuk yang grounding sama yang untuk negatifnya. Oke. Jangan lupa kita set dulu di data loggernya. Kita pilih temperatur. Kemudian pilihnya PT100 sensornya. Oke, ring 100. Oke, baik. Oke, tinggal kita mainkan di sini. Jadi kalau di PT100 100 ohm itu nilainya sama dengan 0 derajat Celcius. Ayo kita buktikan 100 ohm. Oke guys, 100 ohm. Ya, di data logger ini sudah menunjukkan 0,2 derajat Celcius. Oke. Jadi sebenarnya alat ini juga bisa kita gunakan sebagai simulasi untuk mengkalibrasi instrumen-instrumen yang membaca RTD. Ini displaynya contohnya seperti ini. Jadi ini kita simulasikan 100, harusnya 0 derajat, di alat terbaca 0,2 derajat Celcius. Oke. Lalu bagaimana untuk kita mengkonversinya? Jadi gini, teman-teman bisa cek di Google ya, bagaimana konversi resistansi ke temperatur. Lihat di tabelnya. Oke, kita nge-packs bareng-bareng ya. Kita cek. Oke. Oke, sekarang kita akan simulasi. Ya, kita nyotek nggak dosa guys, ini bukan ulangan. Oke,
Contoh, kita ingin mensimulasikan temperatur 100 derajat Celcius, maka kita harus mensimulasikan resistansinya sebesar 138,505 ohm. Oke, kita cek 135. Sorry, 138. 138,885. Oke, 88 berarti ya guys. Ini soalnya 2 digit di belakang koma. Oke guys, jadi sesuai dengan tabel konversi resistansi ke temperatur, untuk 100 derajat Celcius itu resistansinya bernilai 138,889. Jadi kalau kita simulasikan dari resistansi Decadebox 138,88 ohm, harusnya yang terbaca adalah 100. Mari kita cek. Ya, di sini 99,7, berarti ada selisih sekitar 0,7. Oke guys, kalau secara akurat biasanya kalau untuk alat-alat yang digunakan untuk pengukuran di industri itu segitu masih toleransi ya. Namun nanti untuk setiap tempat tentunya akan memiliki akurasi yang berbeda-beda. Nah, ini adalah salah satu contoh aplikasi untuk mensimulasikan sebagai sensor RTD guys. Jadi sebenarnya resistansi Decadebox itu fungsinya banyak. Jadi tergantung bagaimana kita mengembangkan knowledge kita untuk tetap menggunakan resistansi Decadebox dalam berbagai aplikasi. Oke, terima kasih dan sampai jumpa.